Bismillahirrahmanirrahim. Istikhdamul uqubat asna at-ta'lim, ya, memberikan atau menggunakan sanksi saat pembelajaran. Yattafiqul muallimun fi wujubi muaqabatil mukhti'i. Para pendidik baik Islam maupun Barat itu sebetulnya ittifaq, sepakat bahwasanya wajib untuk memberikan sanksi bagi orang yang keliru dan mencegahnya supaya tidak mengulangi kekeliruannya itu. Ini kata musannif begitu. Walakinnahum yakhtalifuna fi mas'alatil iqab al-badani litilmid. Tetapi mereka itu berselisih pendapat dalam perkara kalau sanksi itu terkait dengan sanksi badan, apakah ini boleh atau tidak? Sanksi ini boleh ya secara umum, tapi ketika berbicara tentang sanksi fisik itu terjadi perbedaan pendapat. Terutama ini kalangan orang-orang psikolog Barat dan siapa saja yang mengambil pendapat mereka. Akibatnya apa? Nanti banyak hadis maupun ayat Al-Quran yang berbicara tentang bagaimana perintah untuk memukul itu dianggap keliru, sehingga perlu ditakwil dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka perlu adanya tafsil, adanya perincian dalam masalah ini. Tidak boleh main fisik itu sembarangan, ada perincian. Ada beberapa poin yang dikemukakan oleh musannif. Yang pertama itu adalah ilqa'ud darbi bil kulliyah marfudun, menghapuskan pukulan secara keseluruhan itu tertolak. Begitu juga membiarkan muallim untuk memukul dalam semua kondisi itu juga tertolak juga. Kalau melarang memukul dalam semua kondisi itu enggak benar, membolehkan memukul dalam semua kondisi itu juga tidak betul. Nah, apa dalil bolehnya memukul? Itu adalah hadis Amru bin Syuaib dari bapaknya, dari kakeknya, yang berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, muru auladakum bis sholah, perintahkan anak kalian itu untuk sholat. Wahum abna'u sab'i sinin, saat mereka itu berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin, pukullah mereka itu kalau tidak mau sholat saat mereka itu berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan antar mereka dalam tempat-tempat tidur mereka. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Hadis ini secara tegas itu menyatakan bolehnya memukul. Jadi 7 tahun itu sudah harus disuruh sholat. 10 tahun itu di sini Rasulullah katakan wadribuhum. Makna wadribuhum di sini jelas memukul. Nah, ada sebagian kalangan karena tidak mau bertentangan dengan konsep psikologi Barat kemudian ditakwil wadribuhum 'alaiha, itu maksudnya buatlah perumpamaan. Nah, ini jauh dari sisi bahasa Arab. Memang betul ada doroba masalan, itu membuat perumpamaan. Wadribuhum 'alaihal amsal misalnya. Maka itu memang betul perumpamaan, tapi kalau wadribuhum 'alaiha itu maknanya ya tidak ada dan tidak bisa tidak memang memukul. Oleh sebab itu para ulama-ulama dahulu ketika menjelaskan tentang hadis ini maknanya adalah memang memukul secara fisik. Misalnya ini di dalam Aunul Ma'bud dikatakan innama amara bil darbi li ashrin, sesungguhnya Nabi itu menyuruh untuk memukul saat usia anak itu 10 tahun. Ini juga bisa dimaknai nanti kalau di bawah 10 kan
tidak dianjurkan memukul. Padahal kalau dimaknai memukul di situ adalah membuat perumpamaan, mulai kecil juga boleh membuat perumpamaan. Umur 5 tahun diajari bagaimana perumpamaan juga boleh. Tetapi ini tidak, maknanya memang memukul. Makanya baru boleh dilakukan saat usia di sini 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Li'annahu haddun yatahammalu fihi dharb ghaliban. Karena umur 10 tahun itu adalah batasan yang secara ghalibnya atau pada umumnya itu anak bisa sudah menanggung dipukul, itu sudah bisa. Dan dia sudah mulai berakal. Dan ini kan kaitannya tidak langsung dipukul, karena mulai 7 tahun itu sudah harus disuruh, diajari. Ya, tidak, kata orang Jawa, ujuk-ujuk ya, nggak pernah diapa-apain langsung dipukul, tidak begitu. Wal muradu bil darbi darban ghaira mubarrihin. Yang dimaksud dengan pukulan di hadis ini adalah pukulan yang tidak melukai. Ya, bukan untuk melukai atau untuk menganiaya, bukan. Wa ayyat taqiyal wajha fil darb, dan hendaklah menghindari wajah dalam proses pemukulan itu. Jadi ini maklum, sebetulnya sudah diketahui banyak para ulama, tidak keliru. Dan inilah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang poin pertama. Jadi ada ketentuannya memukul itu. Kemudian yang kedua, ad-darbu lit-ta'dibi faqat. Pukulan itu hanya untuk mendidik saja. Walaysa lil intiqam. Bukan untuk menyiksa, membalas dan sebagainya. Fungsinya untuk mendidik. Oleh karena itu maka keliru sebagian para pengajar di sini ketika mereka memukul muridnya dengan pukulan yang sangat keras, yang bisa melukai karena kekeliruan si murid. Fayadhunnul muallimu annahu yu'addibuh. Sementara yang memukuli dengan keras itu, dia merasa dirinya telah mendidik. Padahal ya, kenyataannya dia itu melampiaskan kekesalannya. Yang ketiga, ittiqa'u darbil wajh. Menghindari memukul wajah. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza daraba ahadukum falyajtanib al-wajha. Kalau salah seorang kalian itu memukul, maka hindarilah wajah. Ini juga kan nggak pas kalau di sini diartikan membuat perumpamaan. Kalau kalian itu membuat perumpamaan, hindari wajah. Maksudnya apa? Dari sisi konteks itu nggak nyambung, dari sisi struktur bahasa Arab juga nggak begitu. Fa'innallaha khalaqa Adam ala surati. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam itu di dalam bentuknya. Ini Sahih Ibnu Hibban. Maknanya apa? Ini saya cari. Bentuknya siapa di sini? Para ahli hadis itu banyak berbeda pendapat. Ketika dhamir ini suratihi, hinya ini kembalinya kemana? Nah, yang paling banyak itu mengatakan ya'udu fal aksar ala annahu ya'udu alal madrub. Jadi ini ke yang dipukul. Jadi Allah menciptakan Adam itu dalam bentuk orang yang dipukul itu. Itu sebagian besar para ahli hadis memaknai begitu. Sebagian besar itu hinya kembali kepada Allah. Tapi itu nanti agak berat menjelaskannya. Yang keempat, ada sanksi-sanksi lain yang harusnya dilakukan sebelum memberikan pukulan. Jadi pukulan itu adalah sanksi terakhir. Dari Ibnu Abbas misalnya Rasulullah SAW mengatakan, "Alikus sauto." Gantungkan cambuk di dinding rumah itu loh.
pasang itu cambuk. Saya sendiri juga nggak masang ya. Tapi kalau pedang ada di situ, pedang gasan, gasan. Kalau ada kurban itu ada di dinding. Tapi itu bukan untuk mukul anak, bukan ya. Aliqus sauta, ya. Gantungkan cambuk. Haitsu yarahu ahlul bait, ya, sehingga orang rumah itu melihat cambuk itu. Fa innahu lahum adabun. Sesungguhnya cambuk itu ada pelajaran untuk mendidik adab mereka. Ini bagus juga ini kalau mau diamalkan. Cuma bagaimana bentuk cambuknya yang digantungkan Rasulullah, nah kita perlu mencari tahu. Ya, yang jelas bukan seperti cambuk sapi, itu bukan ya. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, oleh sebab itu maka apa gunakan ya langkah-langkah sebelum memukul itu, dinasihati dengan baik ya. Kita tegur dengan keras, kemudian mungkin bisa diajak berpandiran atau berbicara berdua saja untuk memberi nasihat supaya membekas itu. Baru kemudian bisa dipukul dengan pukulan ringan dan seterusnya. Ini poin keempat. Dan kalau kita lihat di dalam misalnya Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, itu ada bab rumah tangga ya. Mendidik dengan memukul itu dengan catatan si guru ya, kalau di situ si suami memukul istri dengan catatan itu ada ghalabatul dzon, ada dugaan kuat bahwasanya dengan dipukul itu akan menjadikan dia lebih baik. Ya, jadi sebelum mukul itu pikirkan, ini kalau dipukul lebih baik nggak ini? Kalau dia dipukul kira-kira lebih baik, pukul. Tapi kalau kira-kira dipukul itu justru bertambah jelek, tambah melawan, berkelahi, itu kan malah jadi sebuah kesalahan yang lebih besar. Murid melawan guru, ya, kesalahan yang lebih besar. Nah, kalau sekiranya dipukul itu seperti itu, tambah jelek, maka jangan dilakukan. Itu penjelasan di Al-Mu'tamad. Jadi perlu diperhatikan, nggak semena-mena dengan hadis itu pukul-pukul gitu, tidak. Kemudian musannif setelah menjelaskan itu mengatakan, ya, qultu ku katakan alladzina qalu bimanil uqubat al-badaniyah hum alladzina tu'assiru bil hadaratil gharbiyah. Orang-orang yang melarang secara total untuk memberikan sanksi badan, mereka lah itu orang-orang yang terpengaruh oleh budaya barat. Dan budaya barat itu rusak, ya, rusak. Mulai kasus kayak kriminalitas di Amerika ya, itu luar biasa. Kemudian bunuh diri dan sebagainya. Nah, itu mau ditiru itu. Ahli-ahli psikologi banyak di sana. Cuma mengatasi itu nggak bisa. Sehingga mengikuti mereka dalam hal ini itu jelas keliru. Nah, uqubat badaniyah termasuk di antaranya itu adalah abdor, pukulan. Itu adalah tasyri'un rabbani, muhkam. Syariat Allah yang muhkam, yang jelas. Ya, mulai tadi sholat itu ya, sampai hukum-hukum sanksi di dalam Islam itu ada sanksi pukulan. Dan ini sebetulnya lebih sederhana daripada sanksi yang diberikan oleh orang-orang non-Islam sekarang. Kalau misalnya orang mabuk itu dipukul 40 kali. Selesai urusan. Mabuk lagi, pukul lagi. Ya. Orang ngobat dan sebagainya bisa dikenai hukum itu. Sementara kita lihat sekarang ini kan masukkan penjara. Di penjara itu kadang dipukuli juga. Ya. Kemudian mereka ya perlu dana untuk memberi makan mereka, mengelola mereka. Dan keluar kadang juga masih kak kambuk. Dalam hukum Islam sederhana. Sehingga fakullu man yuridu mana'aha innama yuridu tahakum ila syar'il jahiliyah.
Setiap orang yang ingin untuk mencegah itu, menganggap itu buruk, itu hanyalah ya mereka itu ingin untuk berhukum kepada syariat jahiliyah, walaupun di zaman modern, zaman pesawat. Ya. Allah katakan di sini apa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Ini saya ingin negaskan lagi, hukum pukulan itu boleh sebetulnya, tapi tadi lihat itu langkah terakhir dengan catatan banyak tadi ya.